Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Az-Zahra dengan NIM 21030150155 dan dua teman kelompok saya yaitu Restiana Insani dengan NIM 21030150144 dan Rizkul Aksar dengan NIM 21030150156 dari kelas C, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, tahun angkatan 2021. Video ini untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan oleh Bapak Andromeda Valentino Sinaga, SS MPD. Manusia sebagai edukandum. Manusia sebagai animal edukandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah bahwa manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan. Mengapa manusia harus dididik? Ada beberapa asumsi yang memungkinkan manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu 1. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, artinya manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran dari orang lain, ibu dan ayah, untuk mendapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa, artinya untuk sampai pada kedewasaan itu sendiri memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama. Dalam mengurangi kehidupannya yang dewasa, manusia perlu disiapkan bekal tersebut dapat diperoleh dengan pendidikan. Ketiga, manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial. Artinya, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ini akan menjadi hubungan pengaruh timbal balik, di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Sebab itu, maka sosialitas mengimplementasikan bahwa manusia perlu dididik. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Immanuel Kant dalam teori pendidikannya Henderson 1959. Ada berbagai landasan yang menjadi alasan mengapa manusia dapat dididik. Di antaranya, yang pertama, prinsip potensial. Pendidikan bertujuan agar seorang menjadi manusia yang ideal. Apa itu manusia ideal? 1. Prinsip potensial. Manusia ideal merupakan manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. Setiap manusia telah dibekali potensial untuk menjadi manusia yang ideal, seperti potensi untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk berbuat baik, dan potensi untuk berkarya. 2. Prinsip dinamika. N. Rijakarya SJ tahun 1986 menyatakan bahwa manusia mempunyai dinamika atau manusia sebagai dinamika. Semasa hidupnya, manusia akan melewati perubahan pada dirinya dari waktu ke waktu untuk menjadi manusia ideal. Untuk mencapainya, manusia selalu aktif meningkatkan dan mengajar. Hakikat manusia yang tidak pernah merasa puas menjadikan manusia untuk selalu berubah ke arah yang selalu lebih dan lebih. Oleh sebab itu, dinamika manusia tersebut mengaplikasikan bahwa ia dapat dididik. 3. Prinsip individualitas. Manusia memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa manusia disebut manusia unik. Karakteristik yang berbeda-beda menjadikan manusia ingin selalu menjadi dirinya sendiri untuk pribadi yang unik. Prinsip individualitas inilah yang menjadi landasan mengapa manusia dapat dididik. 4. Prinsip sosialitas. Manusia merupakan makhluk sosial. Menurut Aristoteles, tahun 388 sampai 322 Masehi, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia lainnya.
Pergaulan dapat tercipta melalui pendidikan, melalui pergaulan antara pendidikan dengan peserta didik, memberi pengaruh pendidikan. Manusia yang tidak dapat hidup sendiri akan berinteraksi dengan sesamanya, dan interaksi akan menimbulkan timbal balik dan pengaruh di antara mereka. Manusia sebagai makhluk sosial tersebut mengaplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Kesimpulan, manusia edukandum merupakan makhluk yang dapat dididik meskipun memerlukan waktu yang cukup lama dan harus mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan dirinya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Akibatnya, manusia dapat mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya.